Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anjeli Salma dengan NIM 202020201066. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendalaman PKN MI dengan dosen pengampu Bapak Agra Dwi Saputra, Magister Pendidikan. Dalam video ini saya akan mempresentasikan sebuah media pembelajaran yaitu Monopoli Pancasila, di mana dalam media ini saya akan menerapkan materi kelas 4 semester 1 tema 5 pahlawanku subtema 1 perjuangan para pahlawan pembelajaran kedua. Nah, dalam media ini materi yang saya masukkan yaitu materi mengenai makna hubungan simbol Pancasila dengan sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini yang akan saya sampaikan yang pertama itu adalah alat dan bahan yang digunakan, kemudian yang kedua adalah cara pembuatan, kemudian yang ketiga cara penerapan, yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan dari media yang saya buat. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu alat dan bahan yang saya gunakan. Baiklah, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama di sini ada kardus bekas yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kertas karton berwarna. Kemudian ada gunting, kemudian pensil dan pena. Kemudian ada penghapus dan isolasi. Selanjutnya ada mistar dan ada lem kertas. Dan yang terakhir yaitu ada gambar dari lambang sila Pancasila dan beberapa gambar lain yang sudah di-print. Baiklah, itulah merupakan alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat media Monopoli Pancasila. Selanjutnya yaitu cara dalam membuat media tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu cara dalam membuat media dari Monopoli Pancasila ini. Yang pertama yaitu siapkan kardus bekas yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran. Kemudian kardus bekas ini dilapisi dengan menggunakan kertas karton berwarna sesuai dengan ukuran yang sudah diinginkan. Selanjutnya, setelah kardus bekas tadi ditempelkan dengan kertas karton warna, yang selanjutnya adalah membuat ukuran, di mana ukuran ini disesuaikan dengan gambar yang nantinya akan ditempel di kertas karton ini. Ukuran yang sama. Baiklah, setelah semua kertas yang sudah di-print tadi digunting, selanjutnya itu adalah menempelkan kertas-kertas yang sudah digunting ini dengan menggunakan lem kertas. Jadi tempel sesuai dengan ukuran yang ada. Cara menempelnya yaitu dengan menempelkan kelima lambang dari Pancasila, kemudian diselingi dengan tanda tanya, dan juga untuk setiap sudut ini diberi dengan zong. Setelah semua gambar dari lambang sila Pancasila, pertanyaan zong dan juga star ditempel. Baiklah, selanjutnya yaitu membuat pion untuk menjalankan media Monopoli Pancasila ini. Nah, caranya yaitu yang pertama
Di sini saya menggunakan kardus bekas, itu ditempelkan, lapisi dengan kertas terlebih dahulu. Ini pion yang akan nantinya digunakan untuk menjalankan monopoli Pancasila ini. Kemudian, baiklah yang selanjutnya yaitu membuat kartu pertanyaan yang nantinya akan digunakan ketika siswa berhenti di pertanyaan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kotak itu untuk kartu pertanyaan. Yang pertama itu adalah saya tempelkan terlebih dahulu kartu pertanyaan di bagian sini. Nah, kemudian setelah ditempelkan, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk digunakan ketika memainkan monopoli ini. Pertanyaan-pertanyaan ini dimasukkan ke dalam kartu pertanyaan. Setelah dimasukkan ke dalam kartu pertanyaan, kemudian diberi nama yaitu kartu pertanyaan. Nah, ini kartu pertanyaan yang nantinya digunakan ketika siswa berhenti di kotak pertanyaan. Baiklah, selanjutnya setelah menempelkan kartu pertanyaan yaitu memberikan hiasan pada bagian monopoli Pancasila yang kosong ini agar lebih menarik dan juga memberikan judul pada bagian tengahnya. Selanjutnya di sini yaitu memberikan hiasan pada bagian tengah dari monopoli Pancasila. Yang pertama yaitu memberikan judul terlebih dahulu. Baiklah, setelah hiasan tersebut selesai ditempel, selanjutnya yang terakhir yaitu membuat dadu untuk memainkan monopoli Pancasila ini. Nah, di sini saya sudah selesai dalam membuat dadu. Di sini saya membuat dadu ini dengan menggunakan kardus bekas, kemudian dibentuk menjadi segi 6 dan setiap sisinya diisi dengan nomor, ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Baiklah, itulah cara atau langkah-langkah dalam membuat media monopoli Pancasila. Dapat dilihat ini merupakan hasil akhir dari media berupa monopoli Pancasila, dan media ini dapat digunakan untuk materi mengenai Pancasila dan lambang-lambangnya serta nilai dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang selanjutnya yaitu cara untuk menerapkan media monopoli Pancasila. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Setiap kelompok akan memainkan monopoli Pancasila secara bergantian. Cara memainkannya, yang pertama itu dimulai dari kelompok yang pertama yaitu kelompok 1 yang terdiri dari 5 siswa. Siswa yang pertama itu setiap siswa akan mendapatkan kesempatan 1 kali bermain. Cara bermainnya yang pertama yaitu siswa akan melemparkan dadu seperti ini. Nah, ini yang keluar berarti 6. Nah, selanjutnya siswa akan menjalankan pion ini sebanyak 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata berhenti di lambang yaitu bintang. Nah, siswa itu akan diberikan pertanyaan oleh guru mengenai lambang bintang ini. Lambang bintang ini itu merupakan lambang dari Pancasila, itu sila keberapa, kemudian bunyinya itu apa. Nah, apabila siswa berhasil menjawab, maka siswa akan mendapatkan bintang. Selanjutnya, setelah selesai siswa pertama dilanjutkan oleh siswa selanjutnya, itu caranya sama dengan melemparkan dadu dan menjalankan pion. Nah, apabila pion ini berhenti di pertanyaan, maka siswa itu harus mengambil kartu pertanyaan. Nah, siswa mengambil 1 kartu pertanyaan, misalkan seperti ini. Nah, mengambil 1 pertanyaan, kemudian
guru akan membacakan apa pertanyaannya. Misalkan pertanyaan ini, pemilihan ketua kelas merupakan nilai Pancasila yang nah siswa tersebut harus menjawab pemilihan ketua kelas ini itu nilai dari Pancasila yang keberapa. Nah, apabila siswa berhasil menjawab, maka dia akan mendapatkan bintang. Itu ketika pionnya berhenti di kotak pertanyaan. Apabila pion ini berhenti di zong, maka siswa tersebut akan mendapatkan hukuman. Hukumannya yaitu siswa tersebut harus menyanyikan lagu daerah ataupun lagu nasional. Begitupun pada kotak-kotak selanjutnya sama aturannya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, apabila kelompok pertama sudah selesai bermain, semua anggotanya sudah mendapatkan 1 kali kesempatan bermain, maka akan dilanjutkan oleh kelompok 2, 3, dan seterusnya sampai semua siswa mendapatkan kesempatan untuk bermain. Nah, sementara untuk siswa yang tidak bermain monopoli ini, maka mereka harus mencatat setiap nilai-nilai Pancasila ataupun simbol-simbol Pancasila yang disebutkan oleh siswa yang maju ke depan tadi. Baiklah, yang terakhir, apabila semua kelompok dan semua siswa sudah bermain, maka yang terakhir itu adalah kita akan melihat kelompok mana yang mendapatkan bintang paling banyak. Nah, kelompok yang mendapatkan bintang paling banyak itulah kelompok yang memenangkan permainan monopoli Pancasila ini dan berhak mendapatkan reward atau hadiah. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu setelah permainan berhasil dan setelah pemenang itu telah didapatkan, yang terakhir yaitu setiap kelompok itu harus berdiskusi, mencatat dan menyimpulkan dari apa yang sudah dibahas dengan menggunakan media monopoli Pancasila, yaitu mereka harus menyimpulkan nilai-nilai dari lambang sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu merupakan cara dalam menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media monopoli Pancasila. Baiklah, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari media monopoli Pancasila yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya yang pertama, media monopoli Pancasila ini dapat menarik perhatian dan minat siswa karena media ini itu dikolaborasikan dengan permainan yang biasa siswa mainkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dalam permainan monopoli Pancasila ini itu terdapat perintah, kemudian pertanyaan dan tantangan, sehingga akan menimbulkan rasa ingin tahu, kemudian rasa tanggung jawab dari setiap siswa untuk menyelesaikan permainan monopoli Pancasila ini. Kemudian yang ketiga, permainan monopoli Pancasila ini itu dapat meningkatkan kerjasama karena dilakukan secara berkelompok antar siswa. Yang selanjutnya, untuk pembuatan media monopoli Pancasila ini itu sangat cukup mudah. Itu bahan-bahannya mudah didapat dari bahan-bahan bekas, itu yang kemudian biayanya itu juga tidak terlalu mahal. Di sini saya hanya mengeluarkan biaya yaitu 9.000, yaitu untuk mengeprint 6.000 dan juga untuk membeli kertas kartonnya itu 3.000. Jadi biayanya itu tidak terlalu mahal dan bahannya mudah didapat. Kemudian yang terakhir, waktu dalam pembuatan media ini itu tidak lama. Di sini saya hanya menggunakan waktu kurang lebih 1 jam dalam membuat media ini. Baik, itu merupakan kelebihan dari media monopoli Pancasila. Selanjutnya yaitu kekurangan dari media monopoli Pancasila. Nah, kekurangan dari media ini yang pertama, media ini hanya dapat digunakan untuk satu materi saja. Kemudian yang kedua, dalam menerapkan media ini di dalam kelas itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama karena setiap siswa itu akan bergantian bermain. Ditambah apalagi siswa di dalam kelas itu banyak, maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk menerapkan media ini. Kemudian yang selanjutnya, dalam menerapkan media ini itu sering terjadi ketidakkondusifan karena media ini kan dikolaborasikan dengan permainan, sehingga kalau untuk siswa, apalagi siswa SD, itu pasti mereka akan ribut dalam memainkan media ini, sehingga sering terjadi ketidakkondusifan ketika menerapkan media ini. Namun itu dapat diatasi tergantung gurunya bagaimana membuat aturan ketika akan memainkan media ini. Baiklah, itu merupakan beberapa kekurangan dari media monopoli Pancasila. Baik, itu adalah kekurangan dan kelebihan dari media monopoli Pancasila yang sudah saya buat.
Baik, media yang sudah saya buat ini yaitu media monopoli Pancasila ini cocok digunakan untuk problem sekolah yang dimana di sekolah itu fasilitasnya itu kurang seperti tidak ada proyektor dan lain sebagainya, sehingga guru dapat menerapkan media ini karena media ini bahannya mudah didapat dan juga mudah dibuat. Kemudian media ini cocok untuk siswa yang sering bosan ketika mengikuti pembelajaran karena dalam penggunaan media ini siswanya itu berperan aktif di mana mereka akan bermain seperti mereka bermain monopoli pada kehidupan sehari-hari sehingga akan membuat siswanya aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi mengenai media pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu cara membuat, kemudian cara alat dan bahan, cara menerapkan kelebihan dan kekurangan. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia menonton video ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Agra Dwi Saputra, Magister Pendidikan, yang telah memberikan tugas ini karena dengan tugas ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya mengenai media-media pembelajaran yang menarik yang dapat digunakan ketika mengajar di dalam kelas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.